makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt, mulai dari creamy yogurt sampai yogurt kering bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu diberi tambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Untuk membuatnya, susu segar yang sudah dipasteurisasi akan dicampur dengan bahan pengental susu. Proses fermentasi akan terjadi dan membentuk keju setengah jadi. Kadar air keju setengah jadi akan dibuang. Kemudian lanjut dimasak agar teksturnya lembut dan lentur. Untuk memadatkan tekstur dan memperkuat rasanya, keju bakal direndam air dingin dan disimpan dalam ruangan dingin selama 1 hari. Nah, ini dia hasilnya. Mentega dibuat dari susu sapi segar yang berasal dari peternakan sapi perah yang sehat, berupa peternakan jelajah bebas dengan rumput pastura yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. Susu diperah dengan standar operasional prosedur yang ketat untuk menjamin mutu dan mencegah kontaminasi. Susu dipastikan murni tanpa bahan tambahan apapun, aman dan sehat untuk dikonsumsi. Susu disimpan secara aman di dalam kontainer menuju ke tempat pengolahan. Kemudian susu ditambahkan kultur bakteri, 24 jam kemudian susu akan terpisah menjadi cream milk dan skim milk. Lapisan susu bagian atas disebut dengan cream milk, sedangkan lapisan bawah disebut skim milk. Skim milk dipisah dan ditampung di wadah yang berbeda. Alat-alat yang digunakan harus bersih dan steril supaya mentega yang dihasilkan tidak rusak. Cream milk dimasukkan ke mesin pengaduk atau mesin churning. Cream milk kemudian diaduk di mesin churning selama 2 hingga 3 jam. Setelah di-churning, lemak cream milk akan menggumpal. Gumpalan ini yang disebut sebagai mentega. Sedangkan cairan yang tidak ikut menggumpal disebut sebagai buttermilk. Buttermilk kemudian dipisahkan. Setelah itu mentega akan dibilas dengan air supaya buttermilk ikut terbilas. Warna kuning dari mentega berasal dari warna alami lemak susu yang berasal dari rumput atau pakan yang diberikan. Semakin kuning menandakan mutu mentega semakin bagus. Setelah susu diperah, susu segar ini disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau partikel yang tidak diinginkan. Proses ini penting agar susu yang diproses benar-benar bersih. Setelah penyaringan, susu tersebut melalui proses pasteurisasi, yaitu pemanasan pada suhu tinggi dalam waktu singkat untuk membunuh bakteri berbahaya. Pasteurisasi tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga mempertahankan rasa dan nutrisi asli susu. Langkah berikutnya adalah mengentalkan susu. Dalam proses ini, sekitar 60% kandungan air di dalam susu dihilangkan melalui metode penguapan. Susu dipanaskan dalam alat khusus yang menjaga suhu tetap stabil agar penguapan air terjadi secara perlahan tanpa merusak nutrisi di dalamnya. Penguapan ini bertujuan untuk mendapatkan konsistensi susu yang lebih kental dan pekat. Setelah susu menjadi lebih pekat, gula ditambahkan. Gula memiliki 2 fungsi utama, memberikan rasa manis yang khas dan bertindak sebagai pengawet alami. Dengan menambahkan gula, susu kental manis dapat bertahan lebih lama tanpa memerlukan bahan pengawet tambahan. Proporsi gula yang digunakan cukup tinggi, sehingga menghasilkan produk yang kental, manis, dan tahan lama. Setelah gula ditambahkan, campuran susu dan gula dipanaskan kembali untuk memastikan gula larut sempurna dan tercampur merata. Proses pengadukan terus dilakukan agar tekstur yang dihasilkan tetap halus dan tidak ada bagian yang menggumpal. Pemanasan kembali ini juga membantu mensterilkan produk akhir, sehingga susu kental manis yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Setelah melalui serangkaian proses pemanasan, susu kental manis didinginkan secara perlahan. Proses pendinginan dilakukan agar tekstur susu tetap stabil dan siap untuk dikemas. Saat sudah dingin, susu kental manis kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan, baik kaleng maupun saset, sesuai dengan kebutuhan pasar.